Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Alhamdulillah hari ini bertemu kembali ya dengan Bu Rian pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini Bu Rian akan menjelaskan lanjutan dari pembelajaran tema 8 subtema 4. Sekarang masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya sudah Ibu Guru jelaskan di Gimit ya, pembelajaran 1 sampai 4. Nah, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembelajarannya di subtema 4. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu dan selalu Ibu Guru ingatkan 3M-nya selalu dijaga ya, agar kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah. Semoga tahun ajaran baru kita udah bisa belajar di kelas ya anak-anak. Nah, hari ini kita langsung masuk ke pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima. Nah, di sini ada teks nih. Pembelajaran kelima, ayo membaca, mengadakan kegiatan amal. Nah, hari ini di perpustakaan SD Nusantara terlihat sangat ramai. Ada banyak anak-anak berkumpul di sana. Siti dan teman-teman sedang menerima sumbangan barang bekas. Nah, barang bekas itu akan digunakan untuk kegiatan amal. SD Nusantara berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas. Nah, barang bekas tersebut harus masih bisa digunakan atau masih layak ya, dan dijual dengan harga murah. Nah, barang bekasnya dikumpulkan tuh dari semua siswa SD Nusantara. Nah, selain barang bekas, mereka juga mengumpulkan buku bekas. Nah, buku bekas akan dikirimkan ke sekolah atau ke tempat yang membutuhkan. Nah, Siti dan teman-teman itu bekerja secara bergantian. Mereka mencatat dan mengumpulkan barang yang diterima. Nah, mereka juga membantu mempersiapkan semua keperluan kegiatan amal dengan baik. Mereka juga selalu berdiskusi nih untuk mempersiapkan kegiatannya agar berjalan dengan baik. Kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan merupakan kegiatan yang sangat baik. Nah, kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong. Nah, selanjutnya ini kalian pada halaman 198 disuruh berdiskusi nih bersama temanmu, karena kita masih belum bisa berdiskusi bareng-bareng dengan teman-teman. Kita lihat nih Bu Guru bahas bareng-bareng ya, bersama-sama ya. Pada halaman 198 kalian bisa melihat tabel, ada tabel sila Pancasila dan contoh sikapnya. Di sini ada sila pertama sampai sila kelima. Nah, Ibu Guru harap kalian sudah bisa nih, karena kan sebelum-sebelumnya sudah Ibu Guru jelaskan ya tentang materi sila Pancasila, pengamalannya. Nah, ini kita lihat dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh sikapnya bagaimana sih? Dilihat. Nah, menjalankan ibadah itu merupakan contoh sikap sila pertama, toleransi dengan agama lain. Nah, terus tidak mengganggu atau menghargai agama lain sedang beribadah, itu juga contoh sikap sila pertama. Terus ada lagi, kemarin kita juga sudah belajar banyak ya contohnya ya, menyiram tanaman, memelihara tanaman, itu juga merupakan contoh dari sila ketuhanan yang Maha Esa, karena kita menjaga apa yang sudah Allah beri. Nah, selanjutnya sila kedua. Sila kedua itu menghormati guru dan teman, tidak mengejek teman. Nah, ini masuk ke sila kedua. Selanjutnya sila ketiga, cinta tanah air, menjaga keamanan lingkungan. Ini masuk sila ketiga. Sila keempat, bermusyawarah, menghormati hak orang lain. Dan yang terakhir sila kelima, bersikap adil, bekerja sama atau gotong royong. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap dari masing-masing sila. Nah, kalian bisa mencari lagi contoh-contoh yang lain yang mewakili dari kelima sila ini. Nah,
Selanjutnya nih, berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Nah, buku-buku bekas yang sudah terkumpul nih dalam waktu 1 minggu di penggalangan barang-barang bekas itu ya yang tadi dilakukan di SD Nusantara oleh Siti dan teman-temannya. Nah, di sini ada Senin 20 sumbangan buku, Selasa 14 sampai Sabtu tuh ada 12 sumbangan buku. Nah, di sini kita akan belajar membuat data lagi nih, membuat diagram, tapi pembuatan diagramnya itu akan menggunakan tanda smile ya. Tanda smile seperti ini nih. Nih, tanda smile seperti ini. Nah, setiap satu tanda smile ini mewakili 2 buah buku. Nah, tanda 2 smile berarti berapa? Tinggal 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Nah, kalau 3 smile berapa? Berarti tinggal 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Karena kan setiap satu smile itu mewakili 2. Jadi satu smile ini ada 2 buah buku. Nah, selanjutnya kita lihat nih ya diagramnya ya. Nah, dapat bentuk diagramnya seperti ini nih, dilihat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, setiap gambar satu smile ini mewakili 2 buah buku. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Senin itu ada 20 buku, berarti ada berapa gambar smile nih di sini? Berarti gampang nih, tinggal 20 dibagi 2, ya. Kalau mengetahui banyaknya berarti smile ini 10 dikali 2 jadi 20. Nah, untuk menentukan gambar smile-nya berarti tinggal nih datanya yang tadi ya. Senin itu ada 20 buku, berarti 20 buku ini dibagi 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Berarti di sini gambarnya ada 10. Selanjutnya juga sama nih, Selasa 14. Berarti 14 itu dibagi 2. 14 dibagi 2 itu 7. Nah, ini kita tulis 7 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rabu ada 4, gampang. 4 dibagi 2, 2. Taruh 2. Karena kan tadi satu gambar smile ini mewakili 2 buah buku. Nah, sampai pun hari Sabtu nih. Hari Sabtu 12. 12 berarti dibagi 2 adalah 6. Berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah cara membuat diagram dengan menggunakan gambar mewakili ya, karena kan biasanya data itu kadang ada ratusan, kalau misalkan ditulis sampai 100 kan banyak, biasanya diwakili oleh gambar. Misalkan satu gambar itu mewakili 100 buku, jadi kan di diagramnya itu nggak terlalu banyak, seperti ini tadi. Satu gambar ini mewakili 2 buah buku. Nah, berarti 20 buku itu cukup ditulis dengan 10 gambar. Nah, di sini kalian paham ya. Nanti ada soal atau latihannya ibu guru suruh buat seperti ini nih. Misalkan ibu guru kasih data, terus kalian nanti menentukan berapa gambar nih. Nah, data itu mewakili setiap gambar, misalnya seperti yang ini ya, mewakili 2 buah buku. Nah, ada lagi nih pertanyaannya nih, ntar kita lihat ya selanjutnya. Nah, dari gambar yang tadi sudah disajikan yang sudah dibuat nih, jawablah pertanyaan berikut sesuai diagram yang sudah tersedia nih. Ada pertanyaannya nih. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? Nah, misalkan kalian hanya disediakan diagram gambar seperti ini. Berapa banyak sih buku yang diterima pada hari Jumat? Dilihat. Hari Jumat itu kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kan satu buah gambar ini mewakili 2 buah buku. Berarti bagaimana caranya? Bisa ditulis seperti ini. Ada 4 gambar, mewakilinya satu gambar itu 2. Berarti dikali 2 sama dengan 8 buku. Ya. Nah, kalau yang ditanya yang di awal diketahui datanya ini aja nih 8 buku. Nah, setiap gambar mewakili 2 buku berarti dibagi balik 8 bagi 2
sama dengan 4. Jadilah 4 gambar. Nah, perkalian dan pembagian hanya bolak-balik saja ya. 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Makanya untuk memudahkan kalian dalam operasi hitung, kalian harus hafal perkalian. Nanti kita hafal perkalian lagi ya. Nah, selanjutnya nomor 2. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Sabtu? Nah, dilihat Sabtu. Sabtu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti berapa banyak? Tinggal 6 dikalikan 2. Nah, mewakili 2 buah buku ya. Sama dengan 12 buku. Nah, hari apakah terdapat buku sumbangan paling banyak? Nah, udah kelihatan dari gambar nih. Paling banyak berarti hari Senin. Nah, kita lihat. Senin ada 10 gambar, dikali 2 adalah 20 buku. Nah, ini Ibu guru hanya mengambil contoh sampel ya, maksudnya nggak Ibu guru jawab semua ya dari soal yang tersedia di sini. Soalnya pada halaman 200 dan 201 nih ada 10 soal. Ibu guru beri contoh kalian 3 soal ini. Nanti selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri ya, anak-anak. Di sini Bu Guru harap kalian paham dan mengerti ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6 nih. Di sini Siti dan teman-temannya memiliki semangat tinggi nih dalam berkarya. Nah, mereka berkarya menciptakan lingkungan yang asri dan hijau. Siti dan teman-teman tuh berencana mengadakan kegiatan menghijauan, menanam pohon di area sekolah dan lingkungan sekitar, memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami. Kegiatan menanam pohon sangat bermanfaat untuk kesehatan lingkungan. Nah, lingkungan menjadi lebih asri dan teduh, udara sekitar pun akan menjadi segar. Nah, di sini kalian disuruh memperhatikan dena taman bermain berikut ini yang ada pada halaman 205. Nih, kita lihat ya. Pada halaman 205 kalian bisa melihat gambar seperti ini nih, tabel seperti ini nih. Tadi dia denah ya. Nah, di sini ada ayunan, perosotan, bangku, terus jembatan, tukang dagang, air mancur, tempat sampah. Nah, di sini dilihat posisi seluncuran ada di A1. Nih seluncuran nih, posisinya ada di A1. Di sini dia letaknya di deretan A, nah di bawah dia letaknya di angka 1. Nah, di sini kalian harus bisa menentukan nih, nanti ada soalnya juga nih yang berhubungan dengan ini nih. Posisi ayunan ada di A2 nih, ayunan ada di posisi A, ada di tepat di angka 2 nih ya. Selanjutnya posisi tempat duduk ada di A3. Nah, ini A, urutannya dia yang ketiga. Nah, kita lihat selanjutnya soalnya ya, bentuknya seperti apa. Nah, di sini ada soalnya pada halaman 206. Ibu guru hanya mengambil soalnya 5 aja ya yang Ibu guru contohkan dijawab, terus selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, di sini kita lihat posisi pedagang ada di mana nih? Pedagang nih di sini nih, pedagang nih. Pedagang dia ada di B, angkanya ada di angka 2, berarti pedagang itu ada di B2. Nah, posisi jembatan. Jembatan dia masih di urutan B nih ya. Dia ada di posisi angka 3. Nah, posisi air mancur ada di mana nih? Posisi air mancur itu ada di C. Tapi dia di angka 2, berarti C2. Nah, posisi tempat sampah sama nih masih di C, tapi dia di angka 1, C1. Nah, misalkan nih akan ditanam pohon, lokasi yang bisa digunakan. Nah, yang lokasi yang bisa digunakan bisa di sini nih, samping tukang dagang sama di samping air mancur. Berarti dia di B1 dan di C3. Nah, ini cara membaca denah ya yang sudah dilihat ya. Contohnya tadi seperti yang di awal. Nah, selanjutnya
Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan nih untuk menjaga lingkungan. Yang tadi seperti yang udah dilakukan oleh Siti dan teman-temannya ya, menanam pohon, merawat tanaman, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kegiatan tersebut membuat lingkungan itu tetap nyaman dan bersih. Jika lingkungan bersih, hidup pun akan lebih sehat. Nah, membuang sampah pada tempatnya termasuk kegiatan menjaga lingkungan. Ajaklah teman-teman kalian nih untuk membuang sampah pada tempatnya. Plastik termasuk bahan yang sulit dihancurkan tanah. Nah, ini udah Ibu Guru pelajarin ya. Jadi, plastik itu membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk terurai ya. Jadi, untuk ajaklah teman-temanmu itu untuk ikut serta menanam tanaman di lingkungan, ajak pula untuk merawat tanaman tersebut. Nah, mencintai lingkungan termasuk sikap pengamalan sila Pancasila. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli dengan makhluk ciptaan Tuhan. Bergotong royong, menjaga lingkungan merupakan pengamalan sila Pancasila. Menjaga lingkungan berarti menjaga negara Indonesia, menjaga kekayaan negara Indonesia, dan menjaga rakyatnya, selalu menjaga keutuhan negara Indonesia dari kerusakan. Nah, selanjutnya ada tabel nih tentang pengamalan sila Pancasila ya. Di situ ada pernyataannya, nanti ditentukan mana nih masuk ke sila keberapa nih. Kita lihat ya. Nah, di sini ada pernyataannya nih, ada pengamalannya. Ini tuh udah dari awal pembelajaran kita di tematik ini, pengamalan sila itu udah diulang terus ya. Ibu Guru harap kalian paham ya. Nah, di sini kita lihat pernyataannya, merawat tanaman dengan rutin berarti dia pengamalan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bersama-sama dengan teman melaksanakan kegiatan penghijauan berarti dia masuk sila ke-5. Selalu membawa sampah pada tempatnya, sila ke-3. Berbagi dengan teman yang membutuhkan, masuk sila ke-2. Dan peduli kepada teman yang sedang sedih, sila ke-2. Sama ya, berbagi dengan teman yang membutuhkan, peduli, itu masuk ke sila ke-2. Nah, alhamdulillah pembelajarannya hari ini udah selesai nih. Pembelajaran kita di kelas 3 ini kelar ya, habis. Materi kita udah selesai, nanti kita tinggal murojaah aja, latihan-latihan aja untuk mempersiapkan ujian PAT atau penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Nah, semoga anak-anak kelas 3A dan 3B naik kelas semua dan dapat nilai yang terbaik. Nah, untuk tugas hari ini nanti seperti biasa Ibu Guru kabarkan di grup ya, Ibu Guru share untuk tugasnya, dan hari ini pembelajaran kita selesai. Pembelajaran 5 dan 6-nya selesai, tematik, tema 8-nya pun berakhir ya, udah selesai ya. Jadi kita tinggal hanya latihan subtema 4 dan PH tema 8 ya. Untuk selanjutnya kita latihan-latihan saja dan murojaah saja untuk mempersiapkan PAT-nya. Sekian dulu dari Ibu ya. Ini video terakhir nih dari Ibu Guru nih. Nanti kita bisa mulai dengan gimit-gimit saja ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran yang Ibu Guru kasih, video pembelajaran Ibu Guru kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Apa yang sudah Ibu Guru jelaskan kepada kalian sudah bermanfaat, dan video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, Ibu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.